Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi tukfaru dunubu wassayyi'at. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa alladzi ata bi kitabil huda yahdi bihin nas minadh dhulumati ilan nur. Wassalli wa sallim wa barik ala ahli thayyibin tahirin wa ala sahabatihi ridwanullah anhum wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Nah, ya. terlebih hari ini mungkin perdana kajian hari Ahad pagi. Mungkin biasanya sebagian bapak-bapak olahraga ringan barangkali. Tapi mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan yang lebih karena sudah menggunakan waktu untuk istirahat. Tapi waktu itu kita gunakan menuntut ilmu. Insya Allah mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya disampaikan oleh Bapak Haji Agus Heri untuk melanjutkan kajian terkait tentang kasus-kasus pembagian waris atau istilahnya studi kasus. Ada 9 pertanyaan kalau tidak salah. Kita akan lebih fokus kepada persoalan-persoalan waris yang praktis sebagaimana yang ditanyakan. Insya Allah kita bahas nanti. Dan tentu pembahasan waris ini sesuatu yang sangat pelik, tetapi harus ajaran agama Islam yang pertama kali akan mudah dilalaikan, dilupakan, yang akan diabaikan. Padahal itu sesuatu yang sangat urgen. Bahkan tidak sedikit, sebelumnya saya mohon maaf, Bapak Ibu, eh, tampilan saya masih menggunakan background ini karena kamera di laptop ini sedikit perlu diinstal ulang, gitu. Jadi mohon maaf, jadi kelihatannya wajahnya tidak kelihatan. Tapi insya Allah eh, tidak mengganggu komunikasi kita insya Allah. Ya. Kembali lagi tidak sedikit persoalan waris yang diabaikan itu pada akhirnya meninggalkan masalah. Atau orang tua yang sebelum wafat dia sudah menggunakan pembagian waris berdasarkan maslahat yang dia pikirkan. Tapi ternyata maslahat yang dia pikirkan itu tidak selaras dengan keadaan situasi yang ditinggal. Contoh misalkan, orang hidup di desa, ini sebagai mukadimah dulu, hidup di desa, dia meninggalkan sawah, meninggalkan ini dibagilah, tapi anak-anaknya di kota, nggak ada yang mau di desa. Ini juga satu eh, persoalan. Insya Allah nanti akan kita kaji lebih lanjut. Dan sebelumnya supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an yang sudah dibagikan oleh Bapak Haji Agus dari waktu kami kembalikan lagi mangga. Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, kita tilawah dulu untuk ayat yang pertama Al-Baqarah ayat berapa ini? 77 ya, 177. Ada rekan saya dari Palembang, Pak Dahlan Effendi, silakan Pak Dahlan baca suratnya kemudian artinya. Silakan. Pak Dahlan, silakan dibuka mic-nya. Baik, kalau belum siap, saya ganti dulu. Ibu Eti Retno, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Di layar ya Pak Aher ya? Ya, Ya. baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jazakallah. Baik, lanjutkan ayat 100. Ulangi. Bentar. Ayat 180 dari Al-Baqarah. Mohon Ibu Aat Hayati, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antaramu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, Al-Baqarah ayat 240. Pak Haryanto di Semarang, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم
فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya tanpa disuruh keluar dari rumah. Tetapi jika mereka keluar atau sendiri, maka tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri secara patut. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jazakallah khair. Baik, Pak Arifin, untuk Al-Baqarah ayat 261 disilakan, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir yang tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Baqarah 262. Barangkali Pak Dahlan Effendi sudah siap? Ya kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 263. Pak Krisnandi, silakan. Pak Kris, siap? Nah, yang suka buka Pak Bidarin, silakan Pak Bi. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim.
perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Shadaqallahul Alim. Jazakallah khair. Baik. Al-Baqarah 267, disilakan. Selanjutnya Pak Asep Cianjur, silakan. Asep Saifuddin, siap? Punten, Ustaz, saya lagi ini nggak bisa ini. Punten. Oh, baik, baik. Nah, Pak Joko Suroso, silakan. Joko, Solo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Sadaqallahul-Azim. Jazakallah khair. Lanjut surat Ali Imran ayat 92. Pak Rahmat dari Semarang, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair. Baik, saya kira itu kita tilawahnya sudah cukup. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, Haji, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu baca membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberikan kita motivasi bahwa Al-Quran itu benar-benar membimbing kita dan juga memberikan pencerahan bagi kita. Maka tidak ada apapun selain Al-Quran yang bisa menerangi kehidupan kita. Dan tidak ada satupun kitab yang bisa menembus seluruh alam semesta, baik dunia ataupun akhirat, melainkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang dinamati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa pertanyaan ini saya langsung ke kasus saja, tapi sebelumnya secara singkat, apa itu waris
apa itu wasiat, apa hibah, dan apa wakaf. Kita bahas singkat saja. Waris adalah harta yang ditinggal mati pemiliknya. Itu namanya waris. Selama pemiliknya masih hidup bukan waris. Maka pembagiannya ketika seseorang masih hidup bukan pembagian waris. Jadi yuk anak-anak kumpul semuanya kita bagi waris. Bapak ingin bagi waris. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena orang tua masih hidup. Yang ada, ayo Bapak Ibu di sini ngumpulkan anak-anak mau satu wasiat. Yang kedua hibah. Yang ketiga wakaf. Nah itu baru bisa dilakukan. Tetapi kalau waris nggak bisa pemilik harta membagi. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, pemilik harta membagi waris kan nggak mungkin. Karena sudah mendahului gitu. Kalau ada malah menakutkan gitu. Jadi waris itu harta pemiliknya itu sudah wafat. Maka sistem pembagiannya jelas, laki dua, perempuan satu. Di sana cara membaginya jelas juga, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11-12, bahwa diurutkan dulu anak, anak, istri, dan sejalurnya. Setelah itu baru ada apa yang terkait. Ada nggak penghalang namanya hajib. Misalkan cucu itu tidak dapat warisan kalau masih bapaknya ada atau anaknya masih ada, kemudian cucu tidak dapat. Itu namanya hajib. Hajib itu penghalang. Jadi cara membaginya dibagi dulu yang apa seperti istri, kemudian saudara, kalau memang tidak ada anak laki-laki, baru sisanya. Nah, sisanya untuk anak-anak. Maka anak itu disebut dengan asobah, sisa. Tapi sisa dalam waris itu justru lebih besar. Nah, itu waris. Kemudian, yang kedua adalah masalah wasiat. Wasiat itu berlaku untuk harta yang akan ditinggal pemiliknya. Jadi pemiliknya masih hidup. Tapi dia sudah merasa sudah dekat ajalnya. Kalau memang dia tidak yakin ajalnya sudah dekat, sebaiknya tidak berwasiat. Tapi kalau sudah dirasa, ya meskipun kita nggak tahu ya, kita kan nggak tahu ajal kita gitu. Tapi standarnya usia kan gitu. Setidaknya kalau usia 80 ya kemungkinan nggak nyampe 100 tahun lagi kan begitu ibaratnya begitu. Nah, atau sudah usia yang merasa bahwa eh, mayoritas orang meninggal usia sekian, kita sudah mendekati. Nah, itu wasiat sangat bagus karena pemilik hartanya tahu situasi kondisi. Ini kok ada anak yang dia pemalu, ngalahan. Nah, tapi ada yang satu yang sukanya nggak mau nggak mau tahu, kadang-kadang juga ngambil hak yang lain. Nah, nanti kalau ditinggal meninggal bagaimana ini? Jangan-jangan nanti dikuasai sebulan bisa. Nah, kasus-kasus seperti ini solusinya adalah wasiat nanti. Saudaranya lah misalkan dan seterusnya. Nah, itu wasiat. Jadi wasiat itu harta yang masih pemiliknya masih hidup, tapi dirasa dia usianya tidak panjang lah. Ada keyakinan gitu, meski nggak tahu kapan gitu. Misalkan sakit parah, sakit yang sudah parah, sudah diklaim oleh dokter, didiagnosa, ternyata penyakit ini sulit sembuhnya dan tinggal menunggu waktu. Nah, ini harus segera melakukan wasiat, tapi bukan waris. Kalau waris bukan ranahnya, tetap bukan. Ayo, ini karena kata dokter katanya nggak tahan lama lagi Bapak, jadi mau bagi waris nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Jadi karena itu wasiat baru boleh. Itu wasiat. Dan ada batasan. Wasiat itu tidak bolehlah wasiat alil waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, pada anak-anak, kepada istri. Wasiat dalam arti pembagian harta yang seperti warisan gitu. Jadi tidak boleh. Wasiat itu kepada orangnya lebih jauh. Misalkan kepada cucu, anaknya masih ada, itu boleh. Rumah ini
nanti saya berikan cucu saya sih ini. Tolong anak-anak semuanya paham. Nah, itu wasiat boleh gitu. Karena dia terhalang oleh ketika berwasiat. Ketika berwasiat, ternyata anaknya masih ada dan cucunya harusnya tidak dapat. Dia dapatnya dari wasiat itu. Kemudian yang ketiga hibah. Apa itu hibah? Hibah itu bahasa kita sama dengan hadiah, Bapak Ibu. Pemberian. Wahaba. Sifat Allah SWT Al-Wahhab. Zat yang memberi atau zat pemberi. Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ini sifat Allah SWT yang selalu memberikan anugerah. Maka kata masdarnya hibah, yaitu pemberian. Pemberian di sini sukarela. Gitu. Tidak ada ya tergantung kepada pemilik hartanya dan syaratnya juga harus masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, dia tidak bisa berhibah. Kata anaknya, ini hibah dari bapak. Lah, bapak kapan hibahnya? Dulu waktu sebelum wafat. Nah, itu namanya wasiat, bukan hibah. Ini hibah dari bapak dari mana? Perasaan saya, kalau bapak itu masih hidup, dia pasti akan ngasih. Itu bukan hibah itu. Itu sedekah atau infak yang di atas namakan saja. Itu hibah, jadi pemberian pada siapa saja. Tetapi dalam kaidah fikih, hibah itu tidak melebihi sepertiga. Ini para ulama, jumhur ulama memahami beberapa ayat dengan ayat yang berbunyi bahwa janganlah kalian meninggalkan di belakang-belakang dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Jangan sampai harta itu habis sehingga tidak lagi bisa dibagi sebagai warisan gitu. Nah, ini tidak lebih dari sepertiga. Misal punya uang 100 juta, 500 juta dihibahkan gitu. Ini juga tidak pas, tidak tepat. Dikurangi sampai mungkin kurang dari 30 juta gitu. Jadi dikurangi. Itu hibah dan diberikan pada waktu masih hidup. Nah, berikutnya ada wakaf. Wakaf itu sebagaimana asal katanya wakaf. Ketika kita membaca Al-Quran kan ada istilah wakaf, Bapak Ibu ya. Wakaf itu apa? Berhenti. Wakaf berhenti. Maksudnya harta itu berhenti pemiliknya. Harta itu tidak ada lagi pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Misalkan tanah ini saya wakafkan. Nah, berarti saya pemilik tanah sudah nggak punya hak atas tanah itu. Dan tanah itu diserahkan kepada penerima, pengelola, namanya nazir. Bukan pemilik. Yang kita serahkan wakaf itu namanya nazir, bukan pemilik. Juga bukan menjadi pemilik dari wakaf. Maka dia tidak berhak menjualnya karena syarat jual beli itu harus milkutam, pemiliknya. Dan tanah wakaf, harta wakaf itu tidak ada pemiliknya. Jadi nggak ada yang bisa dijual belikan karena dia tidak ada pemiliknya. Jadi hanya kelola. Bagaimana kalau tanah saya yang sudah saya wakafkan kepada satu yayasan? Nah, yayasan itu mengelola. Kalau yayasan itu tidak bisa mengelola, dia tidak boleh menjual. Dia harus menyerahkan kepada nadir yang lain. Makanya dalam undang-undang masalah wakaf, pemerintah menentukan atau mengatur ketika tanah wakaf ataupun apapun yang diwakafkan kemudian nazir pengelolanya tidak bisa, maka itu menjadi kekayaan negara gitu. Menjadi harta negara gitu. Karena nadirnya nggak bisa ngelola, ya sudah itu menjadi kekuasaan negara gitu. Masjid itu kan Jadi untuk semuanya Pak Abdullah. wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Terus bagaimana kasus misalkan wakaf tanah untuk masjid, tapi tanah itu di tengah hutan dan aksesnya sangat sulit. Masyarakat untuk sholat juga susah.
Nah, kalaupun ada yang sholat, mungkin hanya para pencipta alam. Orang yang mendaki itu pun tidak setiap hari. Nah, kemudian nadirnya berinisiatif untuk menjualnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, ini ada ijtihad. Ijtihad itu bukan keputusan pasti, tapi keputusan yang diambil dari berbagai pertimbangan. Kalau ijtihad itu selalu ada kontroversi, Pak. Kalau namanya hasil ijtihad itu ada yang setuju dan tidak setuju, ada pro kontra. Itu namanya ijtihad. Yang dihasilkan itu ada yang sependapat, ada yang tidak. Tapi ijtihad itu bagian dari hukum Islam yang dibolehkan. Apa yang harus dilakukan oleh nadir? Dia bernegosiasi kepada pewakafnya. Pak, karena tanah yang Bapak wakafkan kepada kami di sana untuk masjid tidak memungkinkan, maka tanah itu akan kami tukar guling dengan tanah yang ada di dekat perkampungan dengan harga yang sama meskipun lebih luas yang ada di hutan. Itu tukar guling. Jadi itu sebagian para ulama membolehkan, meski sebagian tidak membolehkan. Nah, kalau untuk maslahat bisa kita ngambil yang membolehkan. Karena untuk apa tanah yang di tengah hutan yang tidak bisa dimanfaatkan apa-apa gitu secara logika kita gitu. Tapi kalau menurut Allah belum tentu, bisa jadi nanti di hutan itu akan menjadi perumahan elit kan, bisa jadi kan. Nanti akan berapa puluh tahun lagi akan menjadi resort-resort yang tempat orang-orang kaya, biasanya nggak ada masjidnya gitu atau orang-orang asing gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Itu kehendak Allah. Maka yang mengatakan tidak boleh itu bahwa Allah punya rencana dengan tanah miliknya. Karena tanah wakaf itu tanah milik Allah. Tapi yang membolehkan, kita tidak dituntut untuk memikirkan sesuatu di luar kemampuan kita. Kita hanya dituntut untuk memaksimalkan apa yang kita mampu, apa yang kita lihat. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu ya'lam bisarair. Kita hanya dibebankan untuk mengelola, mengerjakan, melakukan sesuatu yang memang terlihat dan menurut kemampuan kita. Nah, menurut analisa kita bahwa tanah itu tidak atau sulit untuk dimanfaatkan, maka ditukar guling. Itu sebagian ulama membolehkan gitu. Kalaupun dijual bagaimana? Dijual tapi niatnya tukar guling dengan yang sama. Harus sama, harus fungsinya tidak boleh dirubah. Tapi yang nggak boleh, pengen ditukar guling, tapi nggak jadi. Karena ada kebutuhan lain, akhirnya uangnya digunakan untuk membangun yang lain, membangun jalan, membangun ini lebih maslahat jalan atau membangun perumahan ini lebih maslahat, tidak boleh karena wakaf itu yang berhak mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang waris. Sebagai kesimpulan untuk apa definisi ini, waris itu harta pemiliknya sudah wafat. Wasiat itu pemiliknya sebelum wafat dan tidak boleh kepada ahli waris. Kalau hibah itu pemberian kepada siapapun, tidak boleh melebihi sepertiga. Wakaf berarti memutuskan hak harta dan dikelola oleh orang lain, namanya nadir. Dan harta ini bukan pemilik manusia, pemiliknya bukan manusia, Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menjual belikan. Misalkan di pesantren, Anda kan di pesantren-pesantren, saya punya teman, Pak Haji. Ya. Dia dapat wakafan banyak banget. Tanah sekian hektar ini. Kemudian oleh anak-anaknya, padahal bapaknya ya sudah warok, sudah zuhud, sudah menjaga betul gitu. Oleh anak-anaknya sebagian dijual dan diurus karena waktu wakafnya itu tidak sampai sertifikat wakaf. Kalau di kita, di Indonesia itu kan wakaf harus ada bukti sertifikat wakaf. Selama hanya lisan dan tanah itu masih sertifikat hak milik, ya tetap oleh pemerintah dianggap hak milik. Sehingga dibolehkan untuk dijual belikan. Ini wakaf kok, mana buktinya? Nah, ternyata tanahnya adalah tanah hak milik. Makanya Kementerian Agama memfasilitasi kita ketika kita ingin mewakafkan sesuatu, segera kita urus ke Kementerian Agama. Insya Allah mereka juga akan welcome gitu melalui KUA dulu. Insya Allah biayanya juga
nol. Jadi mungkin Bapak Ibu jika ingin mewakafkan sesuatu, baiknya bukan hanya lisan, tapi diurus ke tingkat pemerintahan supaya legal. Jadi tanah itu menjadi tanah wakaf secara de jure dan de facto. Tanah itu menjadi wakaf secara surat menyurat dan juga secara kegunaan. Itu aman. Udah mau dibiarkan mau diapa itu sudah tanah. Nah, ketika sudah memberikan wakaf, insya Allah pahalanya pahala jariah terus mengalir. Baik Bapak Ibu yang mata Allah SWT itu sekilas tentang wakaf dan wasiat, hibah, serta warisan. Nah, sekarang ke beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh Bapak Haji Agus Heri. Nanti saya share setelah ini Pak Haji. Ini ada 9 kasus setidaknya. Bagaimana Pak Haji? Apa kita jawab atau mungkin buka pertanyaan? Maka Pak Haji, waktu saya serahkan dulu kepada Bapak Haji Agus Heri. Baik teman-teman sekalian, akan lebih bagus kayaknya sedikit pertanyaan dulu yang langsung ya Pak. Baik. Silakan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau apa tadi wasiat tadi kan dibatasi jumlahnya ya, tidak lebih dari 1/3. Kalau wakaf itu dibatasi nggak tuh Pak Ustadz? Dikit aja Pak Ustadz pertanyaannya. Makasih. Ya. Wakaf tidak ada batasan. Syaratnya cuma satu wakaf itu. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi Itu aja. Pak Haji, kalau wakaf itu tidak dibatasi, umpama kita mempunyai uang misalnya 1 miliar misalnya. Kita wakaf semua, kan nanti kan anak-anaknya kan ribut Pak Ustadz. Makanya kalau nggak dibatasi, kayak mana tuh Pak Ustadz? Ya, karena wakaf ini berbeda dengan sedekah, Pak Haji. Kalau sedekah itu kan bisa seperti karet ya, kendor. Mau sedikit, mau banyak, mau jumlahnya. Kadang-kadang orang sedekah itu kan ngelihat ini dikasih, wah, ngelihat tetangga yang satu ini kok nggak dikasih, keluar lagi yang harusnya batasan sekian, sehingga ada pembatasan. Kalau wakaf, asal wakaf itu kan benda mati, asalnya gitu. Asal wakaf itu benda mati. Dan benda yang masih bermanfaat. Itu. Maka di antara proses wakaf, kalau sedekah, seorang pemilik harta, dia tidak perlu musyawarah dengan istri. Dia tidak perlu musyawarah dengan anak-anak kalau sedekah. Maka dikasih batasan. Tapi kalau wakaf, menurut adab tauqif, adab mewakafkan harta benda, ini adab ya. Meskipun tidak dalam hadis, tidak dalam ayat Al-Quran, tetapi salah satu adab. Adab itu kan sesuatu yang sangat penting. Contoh, aurat laki-laki, kaos itu kan aurat laki-laki. Maaf, apa? Pusar aurat laki-laki. Sementara dada bukan aurat laki-laki. Nah, ketika seseorang khutbah Jumat nggak pakai peci, pakai baju singlet, nah gitu laki-laki, kemudian celana 2/3, itu secara fikih kan sah ya. Tapi secara etika itu kan nggak pas masa khutbah Jumat pakai celana 2/3, kemudian baju apa di atas perut ke atas ya pakai pakaian singlet ya, seperti mau nge-gym gitu. Nah itu namanya adab atau etika. Nah juga dalam adab berwakaf hendaklah pemilik harta itu bermusyawarah dengan anak-anak. Itu syarat. Nah syarat ulama ini kemudian diakomodir oleh pemerintah. Di antara syarat mewakafkan tanah itu harus tanda tangan ahli waris. Tanda tangan ahli waris. Anaknya ini setuju itu sudah. Jadi harus ada tanda tangan untuk wakaf itu. Jadi tidak sekedar ini langsung, oh, ini pokoknya saya wakaf nggak akan diterima oleh pemerintah. Itu. Makanya dalam masalah wakaf tidak ada batasan selama ahli waris semuanya sepakat, setuju, itu dibolehkan. Tapi kalau sedekah atau hibah tidak perlu bermusyawarah kepada anak-anak. Anak-anak kumpul semuanya. Orang tua bapak mau sedekah ke sana, nggak perlu.
Jadi sedekah juga nggak perlu ada sertifikat yang harus ditandatangani. Nah, kalau yang ditandatangani oleh ahli waris namanya wakaf. Itu Pak Haji, wallahu alam bishawab. Ya Pak, terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Bapak. Baik. Satu lagi barangkali ini ada tulisan di tanya Pak Ustadz, ada pemilik usaha yang meninggal. Apakah usaha ini juga warisan? Jika anak pemilik usaha ini sudah meninggal, apakah cucunya masih dapat bagian? Padahal cucunya tidak ikut bekerja mengelola usaha ini. Terima kasih Ustadz dari Ibu Marisa Dini. Silakan. Bentar Pak Haji, saya lihat karena di saya tidak terbaca. Oh ya udah. Ada pemilik usaha yang meninggal. Apakah usaha ini juga warisan? Jika anak pemilik usaha ini sudah meninggal, apakah cucunya masih dapat bagian? Padahal cucunya tidak ikut bekerja mengelola usaha ini. Terima kasih, bosan. Baik itu usaha, baik itu harta yang tersimpan di bank ataupun dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk aset, selama itu hak milik, maka itu warisan. Kalau ditinggal meninggal pemiliknya. Kalau ditinggal meninggal pemilik. Kecuali usaha itu syarikat. Usaha ini adalah eh, Bersama bersama-sama kongsi. gitu. Misalkan kongsian, misalkan 3 orang. Dan di situ ada apa klausul kesepakatan. Jika salah satu pemilik meninggal, maka dia tidak memiliki lagi usaha ini. Maka berhenti kepemilikannya, berhenti hak-haknya. Maka ketika ada seperti ini, anak tidak mendapatkan waris dari harta ini. Tapi kalau milik sendiri, ya dia punya hak sebagai waris. Lalu bagaimana kalau cucunya, sementara anaknya sudah meninggal? Ya otomatis, kan namanya warisan itu kan diberikan kepada ahli waris. Mau dia kerja, mau enggak, mau dia ikut ngelola ataupun tidak, ya otomatis gitu. Karena memang dia ahli waris. Sama ketika orang tua meninggal, dia meninggalkan harta yang dia simpan, dia usahakan puluhan tahun, sementara anaknya hanya duduk ungkang-ungkang dan baru lahir misalkan. Lahir, misalkan orang ini menikah ya, meninggal, menikah lagi, misalkan gitu. Nah, terakhir dia menikah dan baru lahir pas orang ini sudah sepuh dan meninggal, sebelum meninggal lahirlah anaknya sehari, nah, dia meninggal. Padahal anaknya banyak, dia nggak ngapa-ngapa, baru lahir ceprot saja itu sudah dapat warisan gitu. Apalagi yang sudah lahir dulu perempuan gitu. Nah, pembagian waris ini tidak terkait tentang jasa ibu. Mau dia jasa ataupun tidak terkait. Mau anaknya bager, anaknya bawang, kalau dia masih muslim dan dia benar-benar ahli waris, ya tetap mendapatkan haknya. Ini nggak pernah pulang, nggak usah dikasih warisan. Nah, yang berpesan ini yang dosa gitu. Ya memang haknya seperti itu. Anak 10, yang lakinya 1 gitu. Yang 1 ini nggak pernah pulang. Pokoknya benar-benar dia sudah jauh, udah hubungannya sudah nggak lagi ketahuan, lost kontak. Pas meninggal, pulang gitu. Ya, apakah dia dapat waris? Dapat, bahkan dia double dapatnya kan 2 kali lipat. Nah, jadi masalah waris itu pembagian yang berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis, tidak terkait tentang apakah dia punya jasa ikut mengelola harta ataupun tidak. Itu, Bu. Mohon maaf. Baik, Pak Ustadz. Sekarang kita ke laptop kembali, Ustaz. Baik. Yang pertanyaan yang sudah kami kompilir, silahkan Pak Ustadz mungkin mau dibaca satu-satu atau gimana, Ustaz? Baik, mungkin satu-satu aja, Pak. Ini ada 9 ya. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum dari Bapak Semarang. Namanya tidak boleh saya sebut ya. Kakak kandung atau istri yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi kakak kandung. Terus istri yang bersangkutan sudah meninggal. Punya anak 2 perempuan. Pertanyaannya,
Apakah saudara kandung berhak atas bagian waris yang ditinggalkan? Berhak. Sebagaimana firman Allah, fa in kunna nisam fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarok. Punya anak perempuan 2 tadi, maka harta itu diambil 2/3 dulu. Nah, 2/3 tadi dibagi kepada anak perempuan. 2/2 berarti 1/3. Sisanya berapa, Pak? 1/3. Nah, sisa 1/3 ini menjadi asobah. Siapa asobah? Dia berikan kepada saudara kandung, laki ataupun perempuan, jika masih hidup. Tapi jika ada suami atau ada suami, ayah dari anak itu, maka ya dapat 1/4. Jadi intinya tetap dapat. Bisa dipahami apa yang bertanya kira-kira? Apakah bisa dipahami bahwa ketika seseorang meninggal, dia punya 2 anak perempuan, apakah saudaranya mendapatkan seperti itu? Nah, dibagi dulu kepada anaknya. Anaknya itu kan mendapatkan 2/3. 2/3 itu dibagi dulu. Mau nanti jika jawabannya ada yang kurang pas, ada yang bisa mengoreksi, mau dikoreksi. Karena pertanyaannya banyak, jadi kadang-kadang ketukar-tukar. Itu barangkali. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Bapak atau ibu sudah meninggal. Punya tinggalan harta waris tanah dan rumah. Salah satu ahli waris laki-laki sudah ada yang meninggal. Pertanyaannya, pada saat bagi waris, apakah anak dari almarhum itu berhak mendapatkan waris sebagaimana ahli waris yang lainnya? Yang bertanya Bapak dari Semarang. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11 yang Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris anak-anakmu, maka jumhur ulama juga mengatakan cucu tidak mewarisi jika masih ada anak laki-laki dari pewaris. Jadi cucu tidak mendapat jika yang meninggal tadi masih punya anak dan anak dari cucu itu. Gitu. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Bisa ya, insya Allah. Nah, supaya cucunya tetap mendapatkan bagian bagaimana? Kan bisa dikasih ke hibah atau idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama sebagai eh, pemberian karena dia mengetahui ada pembagian waris, maka Al-Quran juga menganjurkan memberinya. Seberapa? Ya tergantung kesepakatan para ahli waris mau dikasih berapa. Dia masuk kategori hadorol kismah. Orang yang hadir atau tahu bahwa ada pembagian waris. Tapi tidak ada ketentuan dia harus mendapatkan sekian, sekian, sekian sebagaimana ahli waris yang lainnya. Yaitu di Surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jika ada yang datang pada saat pembagian, sebagian para ulama memahami hadara di sini mengetahui ada pembagian waris dan orang itu sangat berharap untuk mendapatkan baik dari keluarga ataupun dari anak yatim, orang miskin, farzuquhum kasih. Tapi katakan dengan perkataan yang baik, ya artinya kami hanya bisa ngasih sekian, sekian, seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Jadi Pak Haryanto kayaknya mau nambahin sekarang. Oh, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Tadi mungkin mohon penjelasan Ustaz, yang terkait dengan masih punya anak laki-laki itu artinya saudara laki-laki almarhum Ustaz. Gimana Pak Ji? Kasusnya? Ini kan Tadi kasusnya. Pertanyaan saya tadi itu dari Semarang itu kan yang meninggal laki-laki. Kemudian dia punya anak, jadi cucu ya.
dia tidak mendapat waris apabila ahli waris masih ada ahli waris laki-laki gitu, Ustaz. Gini, misalkan saya kasih nama Muhammad, dia punya anak Sulaiman gitu ya. Ya. Atau Muhammad punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Umar. Betul. Nah, Muhammad meninggal, maka yang dapat warisan adalah Abu Bakar. Umar tidak dapat. Tapi kalau Muhammad meninggal dan Abu Bakar juga sudah meninggal, maka Umar dapat. Karena penghalangnya tidak ada. Jadi cucu itu dihalangi oleh orang tuanya. Itu, Pak. Iya, turun Apakah sudah jelas, Pak? Jelas ya? Iya. Nih, jadi misalkan Muhammad punya anak Abu Bakar, ada lagi namanya Fatimah, ada ada Zainab, kemudian Abu Bakar punya anak Umar. Maka selama Abu Bakar masih hidup, Umar tidak dapat. Tapi kalau Abu Bakarnya ternyata sudah meninggal, Umar baru dapat. Kenapa Umar baru dapat? Penghalangnya tidak ada. Jadi orang tua yang menjadi penghalang waris itu sudah meninggal. Namanya hajib. Gitu Pak Arianto barangkali. Turun, Ustaz. Sami-sami, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga. Di Bandung. Mungkin bisa dibacakan Pak Haji yang ketiga yang saya kurang jelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat. Tanya saya 7. Maksudnya 7 bersaudara ya. Yang besar perempuan. Oh, maksudnya 7 bersaudara? Ya, kayaknya Pak. Yang besar perempuan, adik-adik 6 laki-laki. Kakak saya nomor 3 meninggal. Perempuan, Pak? Ya, kan tadi kan yang besar perempuan, adik 3. Ya, ini yang bertanya laki-laki, Pak. Oh, yang laki-laki ya. Jadi kakak saya nomor 3 meninggal tahun 2021. Ibu meninggal 31 Juli 2024. Bersaudara bapak saya meninggal tahun 2004. Yang ditanyakan istri dan anak dari kakak saya berapa bagian waris? Terima kasih. Iya. Ada 7 bersaudara, 1 perempuan, 6 laki-laki, gitu ya Pak? Ya, betul. Kemudian salah satu anak nomor 3 itu berarti yang laki-laki itu meninggal tahun 2021. Ya. Artinya lebih dulu dari orang tuanya, dari ibu. Nah, tapi dia punya istri dan anak. Bagaimana? Ada satu kaidah begini. Yang meninggal sebelum pewaris, maka gugur hak warisnya. Itu kaidahnya. Jadi yang meninggal lebih dulu dari pewaris, maka dia gugur warisnya. Itu kaidahnya gitu. Karena anak itu meninggalnya lebih dulu, yaitu 2021 kan? Maka dia tidak mendapatkan waris yang meninggal tadi. Karena waris itu hanya untuk yang hidup. Gitu, Pak Ji. Apa bisa dipahami? Ya, kebetulan yang bertanya ini kayaknya tidak tampak di dalam. Karena tidak perlu dibagi sekian-sekian karena tadi sudah gugur dulu gitu kan. Ya, Adapun yang sisa nanti tinggal dibagi sesuai dengan aturannya. Laki-laki dapat 2 kali, perempuan. Kemudian dilihat dulu punya hutang nggak, punya tanggungan lain nggak, gitu. Jadi kaidahnya seseorang yang ahli waris yang meninggal mendahului pewaris, maka gugur hak warisnya. Kalau dia punya anak, maka hak warisnya turun ke anak.
Gitu, Pak. Baik, Pak. Baik, dilanjutkan di nomor 4, silakan Pak Agus. Seorang laki-laki eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait waris, mohon jawaban. Khususnya, kasusnya, seandainya saya meninggal dunia, bagaimana cara pembagian harta waris yang ditinggal dengan catatan sebagai berikut. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya memiliki saudara kandung 4 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi punya saudara laki, saudara 8, 4 laki, 4 perempuan. Dan saya memiliki 1 istri, 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Yang 1 sudah berkeluarga, yang 1 lagi tidak berkeluarga, belum berkeluarga. Keduanya sudah bekerja. Istri saya pensiunan PNS. Kalau saya meninggalkan harta uang sejumlah X dan harta tidak bergerak sejumlah Y, bagaimana cara pembagian warisnya, Ustadz? Dari Pekanbaru. Ya, prinsip-prinsip yang harus kita pahami, pertama, ahli waris dia tidak melihat apakah dia sudah menikah ataupun belum menikah, apakah dia sudah bekerja ataupun tidak bekerja, dia tidak menentukan seberapa dapatnya. Jadi baik bekerja ataupun tidak bekerja, baik dia sudah berkeluarga ataupun tidak, maka ini tidak dilihat mempengaruhi hak warisnya. Bahkan usia juga tidak mempengaruhi hak warisnya. Itu prinsip yang pertama dulu. Lalu bagaimana yang jelas? Karena ada dalam surah Nisa ya, Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian laki-laki dapat 2. Kemudian An-Nisa ayat 12, istri 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 1/4. Nah, karena istri tadi punya anak, tadi anaknya 2, maka istri mendapatkan 1/8. Meskipun pensiunan PNS, meskipun punya harta, nggak apa-apa, itu nggak ngaruh tadi. Jadi tetap istri itu mendapat 1/8 karena punya anak. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan sisa harta setelah 1/8 dibagi 2. Jadi tadi harta diambil 1/8, 1/8 dikasihkan istri, sisanya dibagi anak-anak. Rumusnya yang laki dapat 2, kemudian perempuan dapat 1. Lalu bagaimana saudara kandung? Saudara kandung otomatis sudah terhajib, sudah apa? Sudah terhalang oleh anak laki-laki. Jadi saudara laki-laki, saudara tadi 8 tidak usah dilihat, maka cukup yang dapat warisan adalah istri dan anak-anak. Istri ambil dulu 1/8, sisanya suruh bagi anak-anak. Rumusnya anak 2 kali dari istri. Anak 2 kali, anak laki-laki 2 kali dari perempuan. Nah, terus bagaimana nanti kalau protes saudara-saudaranya, wa idza hadarul qismata ulul qurba, pakai ayat 8 tadi. Ya, masa sih pembagian harta yang begitu banyak saudaranya nggak dikasih kan gitu. Dikasih lah gitu. Mungkin diambilkan sekian, ini bagi sekian, 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 yang kira-kira ya se apa ya, bukan secukupnya, ya, sepantasnya lah gitu. Apalagi 8 saudara kan. Nah, jadi tidak boleh, meskipun nggak apa-apa nggak dikasih, tapi secara etika Al-Quran memberikan garis-garis tadi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba gitu. Kalau ada yang hadir, ada yang tahu pembagian, nanti akan jadi masalah, kasih lah gitu, kasih sekedar sebagai hadiah ataupun sedekah. Insya Allah ketika disampaikan dengan baik-baik, ini saudara-saudara dari Bapak, anaknya menyampaikan atau orang pihak ketiga menyampaikan ini karena saudara-saudara dari almarhum terhalang untuk mendapatkan waris karena dia punya anak laki. Nah, ini kami tidak bisa membagi waris dan tidak ada hak waris. Tapi kami berikan apa namanya sedekah farzuquhu minhu sebagaimana Allah firmankan. Itu barangkali Bapak bisa dipahami.
Jadi yang dapat hanya istri dengan anak-anak. Saudara tidak, karena terhalang oleh anak laki. Kecuali anak lakinya nggak ada tadi ya. Tidak terhalang oleh. Kita lanjut ke 5. 5. 5. Bentar lagi. Assalamualaikum. Bagaimana pembagian hak waris bila yang tersisa tinggal 1 anak perempuan? Sebelumnya ada 2 anak laki-laki sudah meninggal dengan memiliki 1 putri cucu. Anak yang satu lagi punya 1 putra dan 1 putri. Sebentar. Hak waris bila dia asalnya punya 3 anak ya. Ada 3 anak. 3 anak atau 2 anak? 3 anak karena tidak tertulis. 1 anak tinggal anak perempuan. Sementara jadi anaknya 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, anak laki-lakinya sudah meninggal. 2 anak laki sudah meninggal duluan. Tapi dia punya putri, punya anak. Yang satu juga punya anak. Yang satu punya anaknya perempuan, yang satu lagi punya anak laki dan perempuan. Punya cucu, berarti cucunya dari ahli waris itu ada 3. Ada 3. Nah, ini di dalam Al-Quran ayat 11 lagi. Jika anak itu perempuan, seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Ada kaidah begini. Cucu dari anak laki-laki bisa mewarisi jika tidak ada anak laki-laki pewaris. Berarti tidak dapat. Kan sudah meninggal. Gimana pembagiannya? Anak perempuan yang tersisa tadi dapat setengah. Setengah. Karena dalam surah An-Nisa ayat 11 itu ditegaskan fa illam yakun lahu walad wa warisahu abahu fali ummi sulus fa in kana lahu maaf, jika anak perempuan fa in kunna nisan fawqas nanti kalau nasu wa in kanat wahidatan falanis wa in kanat wahidatan, kalau hanya seorang diri maka dia dapat setengah. Jadi karena yang tersisa anak perempuan, maka setengah dikasihkan anak perempuan yang masih hidup itu. Sisanya tinggal berapa? Masih setengah lagi ya. Nah, setengah lagi ini untuk cucu asobah dari anak. Karena dua-dua anak laki, ya diberikan kepada mereka. Gimana caranya? Misalkan kita realnya gini. Seorang yang punya uang 100 juta. Nah, dia punya anak 3, perempuan laki-laki. Yang laki dua-duanya meninggal. Yang laki 1 punya anak perempuan 1. Yang laki 2 punya anak perempuan 1 dan laki 1. Nah, yang pertama 50 juta diberikan kepada anak perempuan yang masih hidup, 50 juta. Kemudian tinggal 50 juta bagi 2 diberikan kepada, maaf, dibagi untuk anak cucu-cucu tadi. Jadi tidak melihat ini. Karena perempuannya 2, laki 1 tadi ya, cucunya tadi. Meski beda bapak, beda ini. Nah, 50 juta itu dibagi 4. Maka bagi 4 tuh 12 juta ya. Cucu laki-laki dia mendapatkan 25 juta. Sementara cucu perempuan masing-masing mendapatkan 12 juta. Itu kan. Karena sama-sama bapaknya laki-laki. Jadi ngitungnya kalau laki ya langsung dilihat cucunya. Begitu. Bisa dipahami, Bapak? Tidak dilihat ini anaknya Budi, punya anak 2. Anaknya Iwan, dia cuma punya anak 1. Ya harusnya si Budi dapat lebih banyak. Enggak. Karena Budi dan Iwan anak-anak laki-laki sama. Dia meninggal, maka harta ini
tidak melihat Iwan dan Budi, nggak ngelihat Iwan dan Budi yang sudah meninggal, tapi dianggap mereka ini cucu-cucu yang berposisi menggantikan posisi orang tuanya. Tapi tetap dilihat jenisnya. Yang laki dapat dua kali bagian, dua bagian. Yang perempuan dapat satu. Oh maaf, tadi lakinya dua ya. Lakinya dua. Berarti dibagi satu, dua, tiga, empat, bagi lima, bagi lima maaf, bagi lima. Anak laki-laki yang satu, anaknya Budi itu dapat 20 juta. Anak laki-laki dari anaknya Iwan itu 20 juta. Anak perempuan dari anaknya Iwan dapat 10 juta. Rumusnya perempuan setengah dari laki-laki. Itu barangkali tadi. Ya beginilah warisan itu kan kita hitung. Tapi bagus pertanyaan ini, pertanyaan yang langsung real gitu, langsung kasuistik sehingga baginya enak gitu. Jadi sekali lagi catatan bahwa ketika punya anak laki-laki dua misalkan, masing-masing anak ini punya anak laki perempuan apa, maka tidak lagi melihat anak laki-laki yang sudah meninggal, melihatnya cucu. Nah, Iya, cucunya laki berapa, perempuan berapa, yang laki dapat dua kali lipat. Tidak melihat dia anaknya Iwan, dia anaknya Budi, tidak. Dia kan cuma keluarga satu, enggak. Tapi tetap dia sebagai cucunya. Jadi langsung menggantikan posisi orang tuanya yang sudah meninggal. ini apa? John. Tadi dari Begitu, Bapak Ibu bisa dipahami. aja lihat. Cuma tinggal Ya, silakan yang dilanjut, Pak. Baik, kita lanjut yang ke-6. Pertanyaan ke-6 ini terkait tentang wakaf ya. Akhir-akhir ini cakupan pengertian luas itu cakupan pengertian wakaf itu diperluas. Ada wakaf uang, wakaf buku, ada wakaf tenaga dan pikiran. Nah, sekarang prinsip dan kaidah wakaf dulu. Pertama, wakaf itu adalah harta yang memiliki manfaat. Memiliki manfaat harus. Yang kedua, wakaf itu harus takbit kekal. Tidak boleh sementara. Asalnya ini. Kalau nanti ada akad muakkad itu ijtihad. Ini saya punya pom bensin ini saya wakafkan hanya untuk 1 bulan ini. Itu wakaf muakkad itu ijtihad. Kalau ijtihad itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Jadi kita pakai kaidah yang umum dulu. Kaidah umum itu wakaf itu takbit selamanya. Nggak ada istilah sementara. Kalaupun nanti muncul istilah sementara, itu di era modern dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai istihad, maka menghasilkan boleh wakaf muakkad, tapi itu ada yang setuju atau yang tidak. Itulah konsekuensi ijtihad. Ya sama seperti sholat pakai kunut dan tidak pakai kunut, itu ijtihad juga. Bagi golongan tertentu kunut itu tidak boleh, bagi golongan yang lain maaf, kunut itu boleh. Nah, ini namanya ijtihad. Kalau sudah hasil ijtihad, maka itu pasti akan berbeda-beda memahaminya. Tapi tetap menjadi rujukan. Bagi yang biasa kunut, ya dia harus melaksanakan kunut. Bagi yang tidak kunut, ya dia tidak perlu. Nah, ini tergantung keyakinan ataupun ulil amri yang dia ikuti. Begitu juga masalah wakaf, asalnya ta'bid. Tapi kemudian ada muncul muakkad. Yang kedua, tahrimul intikal. Wakaf itu tidak boleh dialihkan kepemilikan. Saya mewakafkan tanah langsung oleh penerima wakaf, nanti dirubah statusnya menjadi hak milik Saifuddin menjadi hak milik Budi. Itu berarti bukan wakaf, itu pemberian gitu. Karena berdasarkan namanya wakaf itu berhenti dari kepemilikan gitu. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa wakaf itu ya sudah nggak ada pemiliknya, maka yang ada pengelola atau nadir. Kemudian ada maslahat, istibqaul maslahah, al istibqa lil maslahah.
Harus ada yang bisa diambil manfaatnya. Misalkan mewakafkan gedung yang sudah rusak dan tidak mungkin bisa dimanfaatkan, dan benar-benar itu mau dibuat masjid nggak bisa, dibuat rumah nggak bisa, dibuat kandang nggak bisa, nggak apa. Nah, tidak ada manfaatnya, maka tidak sah wakafnya. Jadi wakaf itu adalah harta yang memang bisa dimanfaatkan. Tanah nggak bisa diapa-apakan, tapi ada pohon-pohon yang bisa ditanam, misalkan ada pohon jati dan sebagainya, itu bisa karena meskipun tanah itu dibiarkan, kemudian berdiri pohon jati, pohon ini puluhan tahun nanti menghasilkan em, pohon-pohon itu bisa dimanfaatkan untuk membangun gitu. Jadi selama masih ada manfaat itu boleh. Nah, itu asal wakaf itu seperti itu. Jadi harus tabbit, artinya kekal. Yang kedua adalah tidak boleh dipindah tangankan. Dan yang ketiga adalah harus ada maslahat. Harus ada maslahat yang bisa diambil. Lalu bagaimana wakaf uang, wakaf buku, wakaf tenaga? Sebetulnya kan wakaf itu benda. Wakaf buku, wakaf Quran itu wakaf Quran, wakaf buku itu dikiaskan kepada Al-Quran, mushaf. Adapun wakaf uang, ini juga kontroversi, artinya istihad. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena uang ini perkembangannya berbeda dengan harta. Uang ini bisa digunakan untuk berbagai macam, namun mayoritas membolehkan. Yang tidak membolehkan karena tidak jelas wakaf mau buat apa gitu. Kalau tanah jelas ini saya wakafkan ke yayasan ini untuk dibuat masjid, ya harus dibikin masjid. Ini saya wakafkan kepada pihak ini untuk dibuat sekolahan, ya dibuat sekolahan. Ini saya wakafkan untuk sarana prasarana pesantren, ya buat sarana prasarana. Tapi kalau uang itu kan terlalu umum, maka sebagian membolehkan, sebagian tidak. Bagaimana dengan wakaf tenaga yang ada sedekah, bukan wakaf kalau tenaga itu. Karena tenaga itu milik kita gitu. Kita keluarkan sesuai dengan kemampuan. Meskipun ada istilah ayo wakaf tenaga, ayo wakaf tenaga. Sebetulnya itu lebih tepat berinfak sedekah atau membantu orang lain dengan kalimat wasta'inu bis ya ayyuhalladzina amanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam hal kebaikan. Jadi tenaga, pikiran itu lebih kepada albir, kebaikan, albir. Secara fikih bukan masuk kategori tenaga. Karena sulit. Kalau mau kenotariskan, ke urusan administratif wakaf bagaimana? Bapak Fulan wakaf tenaga jumlahnya sekian, selama sekian kan sulit. Wakaf pikiran, pikiran yang diwakafkan adalah ini kan gitu. Ada juga saya wakafkan diri saya. Itu kiasan. Kalau saya memahaminya lebih kepada kiasan bahwa dia benar-benar mewakafkan dirinya itu maksudnya dia serahkan dedikasinya untuk perjuangan gitu. Itu. Tapi kalau wakaf yang sesungguhnya dalam hukum Islam adalah ya, menghentikan kepemilikan harta yang bermanfaat atau ada maslahatnya. Itu Bapak, Ibu, Pak Haji. Jelas ya, Arifin kan. Kalau Kemudian tadi kan ya, masih berkaitan dengan wakaf. Kalau nazir itu tadi dianggap tidak mampu, kemudian hartanya diambil sama pemerintah. Pertanyaan saya adalah, apakah nazir itu bisa diganti? Jadi misalnya gitu, saya wakafkan tanah ini untuk masjid di RW sekian gitu. Nah, RW-nya itu ganti-gantian, Pak. Saat sekarang mungkin nggak mampu, Pak, tapi kemudian ketika diganti mampu bagaimana? ya. Eh, makanya dalam masalah wakaf itu diperlukannya orang ketiga yang sebagai kodi, Pak Haji, sebagai yang menentukan. Nah, di kita kodinya adalah pemerintah dalam hal ini Kemenak atau KUA. Itu yang wakaf insya Allah lebih
aman gitu. Yang terjadi kita sering wakaf atau kita dapati sering wakaf itu hanya lisan di depan masyarakat, tapi secara administratif tidak ada gitu. Sehingga nanti akan masalah di kemudian hari gitu. Oleh pemiliknya, entah dialih namakan, entah di apa. Atau termasuk juga wakafnya tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian nadirnya, bukan nadir, pewakafnya memindahkan semaunya. Padahal pewakaf tadi sudah nggak punya hak untuk memindahkan, karena dia sudah lepas pemilik. Siapa yang berhak untuk memindahkan ini? Ya tadi, kodi. Kodi itu dalam hal ini ya pemerintah, yaitu Kemenak ataupun KUA, dengan cara antara pewakaf ataupun nadir bermusyawarah mengundang yang mengambil keputusan gitu. Nah, oleh pengambil keputusan, tapi memberikan usulan boleh, karena si fulan ini tidak bisa mengelola. Harapan kami tanah ini tetap bisa dikelola manfaatnya oleh si fulan yang kedua ini. Nah, setuju kemudian oleh pihak Kodi. Kodi itu pemutus, ternyata oh enggak, biarkan sama si ini saja karena dia bukan nggak bisa, mungkin dia lagi belum sempat, tapi dia kemungkinan bisa. Nah, itu harus ngikutin ketentuan dari Kodi. Nah, ini yang sering jadi masalah adalah ketika tidak ada pihak ketiga, yaitu pihak Kodi yang menentukan, akhirnya berebut wakaf. Itu sering sekali, Pak. Di Bandung itu ada kasus Muslimun, itu di Gajah Lumantung. Itu dari dulu sampai sekarang, itu juga sampai ke pengadilan berapa kali. Bahkan kami juga dulu pernah, LSUK yang pernah hampir terlibat itu gitu. Dan ternyata memang karena kasus wakaf ketika tidak ada kodinya itu sering sekali menimbulkan masalah gitu. Maka sebaiknya lebih aman ya wakaf itu ada kodinya. Atau dalam hal ini catatan administratif yang legal gitu. Kalau itu sudah gitu. Tidak bisa diapa-apakan. Karena bukan untuk dimiliki kan wakaf. Udah berhenti dari kepemilikan gitu. Gitu Pak Jin. Nomor 7 Pak Ustadz, silakan. Baik. Nomor 7. Hukum warisan yang nilainya minus atau berupa beban utang, apakah sama seperti hukum warisan biasa atau berbeda, misal dibebankan sesuai kemampuan ahli waris atau malah bisa lepas dari kewajiban? Jadi maksudnya ternyata minus ya, nggak ada yang diwariskan. Ya kalau nggak ada yang diwariskan ya berarti tidak, karena warisan tidak bisa dibagi sebelum utang lunas. Jadi utang itu dilunasin dulu. Kalau tidak cukup bagaimana? Ahli waris tidak wajib menanggung, tapi boleh melunasi secara sukarela. Ahli warisnya nggak mau nanggung warisan, ya nggak dosa. Tetapi kok tega gitu, orang tuanya meninggal punya hutang, anaknya nggak bayar hutang. Terus apakah dia dapat warisan? Nggak ada, kan hartanya nggak ada yang diwariskan, udah habis. Jadi nggak bisa. Jadi harta waris itu harta yang ada dan tersisa dari hutang. Hutang dulu dilunasi semuanya, baru dijadikan warisan. Tidak bisa, udah ini bagi dulu, nanti hutangnya nanti aja. Tidak. Maka itu pembagian waris seperti itu batal ataupun tidak sah. Jadi tetap, meskipun misalkan seorang meninggalkan 1 miliar nilainya, nah, anaknya hanya 2, laki dan perempuan. Harusnya yang laki dapat 500, yang dapat 750. 2 kali ya. Oh iya, 500, yang satu 2,5 misalkan. Kemudian yang sisanya adalah ada misalkan 2 lah, perempuan yang satu lagi punya anak 3. Nah, udah dibagi dulu. Masalah utang nanti biar nggak boleh. Jadi harus mimba diwasiyatin au. Setelah wasiat atau dain atau hutang. Hutangnya diselesaikan dulu. Ternyata hutangnya 2 miliar. Bagaimana? Ya 1 miliar dibayarkan. 0,5 miliarnya anak-anaknya berusaha untuk membayarkan gitu. Kalau mau, ya memang harus yang mau. Kalaupun tidak, ya orang tuanya dosa, anaknya tidak punya kebaikan gitu. Itu jadi tidak mungkin untuk dibagi kalau nggak ada harta yang bisa dibagi. Dan ke-8. Ini dulu Pak, yang hadir di chat ini Bapak Wendy Yulianda, silakan. Bagaimana baiknya kalau dalam pembagian waris tanah yang akan dijual
Tetapi ada salah satu anak yang menginginkan mempertahankan sampai mencapai harga yang diinginkan. Padahal ada saudara yang lainnya yang urgen sangat membutuhkan saat ini karena secara ekonomi tidak mungkin untuk ditunda. Tidak boleh memaksakan diri untuk menjual hanya karena mencari keuntungan. Karena harta orang tua, harta waris yaitu misalkan harta tanahnya yang ditinggalkan itu senilai 100 juta gitu. Tapi ada salah satu anak yang udah jangan jual sekarang, tahun depan aja karena akan ada pembangunan tol. Mungkin ini akan naik harganya gitu. Nanti jual tahun depan biar nilainya menjadi 200 juta. Itu kan kalau kita bagi menjadi banyak. Nggak boleh karena yang ditinggalkan orang tua ya nilainya yang 100 juta itu. Tidak boleh dikembangkan baru dibagikan. Dibagi dulu baru kalau mau dijual. Itu urusan masing-masing gitu. Misalkan 100 juta dibagi anaknya berapa sudah bayarin dulu atau bagaimana. Nah, jadi tidak boleh menjual harta waris hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, menunda, maksudnya menunda penjualan harta waris, salah satunya eh, pengennya supaya lebih banyak sementara yang lain sudah membutuhkan. Kecuali semua sepakat ahli warisnya. Tapi harus sudah ditetapkan. Ini setengah, ini seperempat, seperempat sudah. Kapan dijualnya? Nanti aja lah. Gitu. Itu nggak apa-apa, itu kesepakatan. Karena itu sudah menjadi hak hak mereka gitu. Tapi kalau salah satu memaksakan untuk menjualnya, nanti biar nilainya lebih, itu tidak boleh karena waris itu ya ketika sudah ditinggalkan ya nilainya itu gitu. Gitu. Pak. Itu Bu Wendy ya. Pak Wendy, maaf. Pak Wendy. Kembali ke Pertanyaan ke-8 ya. Assalamualaikum. Bagaimana jika perhitungan waris di awal disepakati secara akad menurut hukum Islam? Tapi sebenarnya ada rekayasa. Sehingga pada akhirnya semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, menerima hak yang sama dibagi rata gitu. Dengan cara penerima waris laki-laki memberikan sebagian haknya untuk pewaris yang perempuan. Sebab itulah keinginan yang sebenarnya dari mereka, khususnya ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki pun tidak keberatan. Bagaimana? Nah, ini ada dua nih. Yang kedua, apakah nadir lembaga berbadan hukum bisa diganti? Ini dulu, nadir bisa diganti. Gitu. Nadir bisa diganti, bisa dialihkan nadir. Misalnya. Nah, jawaban yang nomor 1 dan nomor 8 tadi, dalam surah An-Nisa lagi ayat 11, Yusikumullah, Allah mewasiatkan bagimu tentang pembagian anak-anakmu. Hukum waris adalah ketetapan Allah, tidak boleh diubah. Itu kaidahnya. Hukum waris itu ketetapan Allah, tidak boleh diubah. Namun, jika setelah menerima hak masing-masing, ada yang ikhlas memberi sebagian boleh. Jadi, tahap pertama sama seperti kasus yang sebelumnya tadi. Dibagi dulu, sesuai dengan pembagiannya. Baru nanti setelah menjadi baru kumpul lagi. Jangan kumpulnya satu waktu, kan nggak bisa satu waktu dua akad. Kita bagi, kita akan ada dua pertemuan. Pertemuan pertama adalah pembagian sesuai waris. Nah, ini sekian beda kan. Besok kita ada pertemuan lagi. Nah, pertemuan lagi. Nah, silahkan yang lebih ini nanti diharapkan untuk bisa sedekah. Sedekah kan boleh dipaksa, asal mau. Ini silahkan untuk adik ini sehingga semuanya mendapatkan harta yang sama. Nah, yang kumpul yang kedua ini sifatnya sedekah dari masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta itu. Tapi tetap pembagian waris harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi kaidahnya bagian waris itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. lanjut yang ke-9. Yang terakhir 9. 9 ini Assalamualaikum, ada seorang ibu. Suami orang Jepang, belum punya anak. Cerai. Ibu nikah dengan orang Jepang, cerai. Nah, dikasih rumah oleh suaminya, jadi oleh mantan suaminya. Setelah beberapa tahun dia nikah lagi dengan suami yang kedua dan punya anak satu. Kemudian cerai lagi.
Dan anaknya di bawah suami, tidak diberi harta gonogini dari suami kedua. Apa sih anak punya hak waris dari rumah yang ibu miliki dari suami pertama? SD saat ini anak dengan saat ini anak ikut suami kedua. Anak itu mau ikut siapapun, ikut mantan suami, ikut kakeknya, ikut neneknya, ikut pamannya, ikut di panti, di pesantren, dimanapun, namanya anak tetap anak. Dia tetap mendapatkan warisan. Lalu bagaimana dengan rumah itu? Rumah itu kan kalimatnya pemberian ya. Ya. Berarti itu sudah milik ibunya. Rumah milik ibunya. Nah, ketika itu maka belum terjadi warisan kan. Nanti kalau ibunya meninggal, maka rumah itu menjadi harta waris untuk anak tadi. Karena dia mau bagaimanapun, dia tetap anaknya. Sementara suaminya sudah cerai kan. Seperti itu barangkali yang bisa dibahas Bapak Ibu. Mudah-mudahan jika ada benarnya tentu ini dari Allah. Ketika ada salahnya tentu keterbatasan saya dalam hal masalah hitung-hitungan, dalam hal masalah menangkap. Tapi insya Allah tadi sudah semaksimal mungkin saya pahami, yaitulah pemahaman saya. Bahwa intinya harta waris itu ditinggal orang yang meninggal, itu baru waris. Kemudian anak mau dia ikut siapapun, tetap dia anak, nggak ada mantan anak. Kalau suami istri masih ada mantan. Kalau suami cerai ya udah nggak dapat warisan. Istri cerai udah nggak dapat warisan. Tapi kalau anak mau pergi kemanapun tetap dia mendapatkan warisan. Selama dia tidak terhijab. Misalkan dia keluar dari agama Islam, maka dia nggak dapat. Atau dia membunuh bapaknya, membunuh orang tuanya, dia pembunuh. Jadi anak tidak mendapatkan warisan kalau dia pindah, dia murtad. Yang kedua, dia pembunuh dari pewaris itu. Nah, la warisa lil qatil. Itu rumusnya. Jadi mau anak itu kaya, anak itu miskin, tetap dia mendapatkan hak. Mau anak itu bager ataupun dia maaf bohong, tetap mendapatkan waris. Mau dia ikut kontribusi dalam usahanya ataupun tidak ikut, ya tetap dia sebagai anak. Itu barangkali sebagai catatan besar dalam pembagian harta waris dan infak, wakaf dan seterusnya. Baik, itu sementara saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Ini materinya saya perbaiki dulu tulisannya, Pak. Sudah saya tulis, tapi masih acak-acakan, khawatir sulit dipahami. Gitu. Nanti insya Allah hari ini juga saya kirim nanti. Baik, Pak Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin ada satu sesi lagi, satu gratisan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Boleh Suparna, Ustaz. Pak Her. Silakan, Pak Suwarna. Ustaz, punten izin minta nas hadis yang menyatakan harta warisan dikurangi dulu utang dan wasiat sebelum dibagi. Ustaz, naskah hadisnya ada nggak? Itu ayat Al-Quran, Pak. Oh, dari Quran ya? Oh, maaf. An-Nisa ayat 11, 12. Ya, itu surah An-Nisa ayat 12 berbunyi yang hampir setengah halaman. Iya, iya, siap. Walakum nisfu ma tarak, kemudian di bawahnya mimba di wasiyatin yusina biha audain, sesudah wasiat ataupun pelunasan hutang. Oh iya, siap, siap. Itu bahkan disebutkan 3 kali. 3 kali dalam ayat itu. Siap. Jadi proses pembagian harus wasiat dan hutang dilunasi dulu itu adalah Al-Quran yang menyuruh gitu. Ya. Ayat 12 surah An-Nisa mimba di wasiatin yusuna biha audain, wasiat ataupun hutang yang ada harus selesaikan. Itu barangkali Pak. Ya. Baik. Satu lagi Pak, boleh Pak Hari? Baik, boleh Pak Arsyo ini. Enggak Pak Haji. Bisa juga. Silakan Pak. Terus tadinya mau itu. Kalau boleh ada satu, saya sebenarnya ada yang tanya.
Ya Boleh silakan. kalau mau nanya satu. Boleh Pak ya? Mangga, Silakan. mangga, Pak. Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Waalaikumsalam sebelumnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami karena udah terlanjur. Artinya gimana kalau masih kami karena pikirnya tadinya pola simpel saja. Jadi pada saat kita kalau membeli sesuatu atau tanah gitu kadang-kadang atas namakan anak si A, terus kedua anak si B. Nah selanjutnya ini ya memang ada suka yang akhirnya dipergunakan sesuai nama anak tadi gitu. Nah, itu apakah pada saat nanti apabila kami meninggal itu apa dihitung sebagai waris atau sebagai hibah pada yang masih hidup? Tapi yang ada juga yang atas nama kami sendiri gitu. Ya, Gimana tuh? betul, Pak. Baik. Kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niat Pak Haji itu adalah memberikan kepada anak dengan cara legal, ada apa sertifikat ataupun hak miliknya jelas, ya sudah itu niatnya. Tapi kalau niatnya tetap punya saya, hanya saya atasnamakan si anak ini supaya nih kalau atas niatnya seperti itu, maka niat itu harus diungkapkan dalam bentuk catatan. Karena manusia tidak tahu niat kita, terutama kepada ahli waris. Sehingga nanti ahli waris ketika membagi itu, dia tahu, oh ini atas nama anak pertama, tapi hartanya tetap milik bapak. Ada catatan di sini, hanya nitip nama, tapi tetap milik bapak. Harus ada catatan, karena niat itu tidak bisa diketahui orang lain kecuali diri kita. Jadi kalau niatnya benar-benar karena diberikan ya sudah, itu jadi harta waris itu Pak Haji. Tapi kalau niatnya hanya untuk nitip nama, mengatasnamakan, tapi tetap dibagi waris, harus ada catatan. Tapi kalau tidak ada catatan itu, dianggap ini sudah milik anak. Kalau tidak ada catatan bahwa ini hanya sekedar titip nama, nah itu sudah menjadi dalil bahwa harta ini adalah milik anak. Buktinya apa? Nih, sertifikatnya sudah ada. Anak yang satu protes, yang enggak, orang bapak, dia dulu pernah ngomong sama saya bahwa ini hanya sekedar atas nama, tapi tidak ada bukti. Yang tahu niat itu hanya orang yang melakukan, sehingga yang kuat adalah harta itu tetap sudah milik dari yang punya atas nama itu. Tidak perlu dibagi waris. Gitu, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kebetulan anak-anak kami tidak mempersoalkan itu udah diinikan, tapi yang jelas memang kami niatnya gitu waktu itu anak itu sekalian untuk kebutuhan rumah tangganya gitu niatnya. Gitu. Berarti sudah hibah, Pak. Sudah Ya, hibah. oke, terima kasih. Tanpa melihat ini perempuan laki-laki ya? Ya, tanpa melihat. Kalau hibah tidak perlu melihat laki perempuan, Pak. Mau dikasih sama, dikasih nggak apa-apa. Yang perempuan lebih banyak dari yang laki-laki karena ngelihat kebutuhannya, yang perempuan karena kebutuhannya banyak, yang laki-laki masih muda dan belum terlalu banyak kebutuhan. Itu hibah itu nggak apa-apa. Kalau hibah tidak ada ketentuannya, laki perempuan beda. Yang ada ketentuan itu waris gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Gus. Yo. Cukup ya, Pak? Udah cukup. Karena janjinya ini bahas tuntas, jadi memang tuntas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustaz, mungkin kita tutup barangkali Pak Ustaz boleh memberikan kata penutup kemudian berdoa untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah harta Islam sudah memberikan aturan. Ada yang namanya waris kalau pemiliknya meninggal, ada yang pemiliknya masih hidup tapi dirasa ajalnya tidak lama, ada namanya wasiat, ada juga kapan saja selama pemiliknya masih hidup namanya hibah, atau menghentikan kepemilikan namanya wakaf. Masing-masing ada aturan, dan ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah itu akan menjadi keberkahan tersendiri yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau kita memaksakan keinginan kita, menurut kita maslahat, tapi ternyata melanggar hukum Allah, kemungkinan ke depannya akan ada masalah-masalah yang tidak kita prediksi itu. Karena di ayat ini jelas-jelas Allah perintahkan. Insya Allah apa yang Allah atur, buatkan peraturan itu untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, pagi yang berkah, akad pagi yang insya Allah
semangat dan mungkin selamat berkumpul dengan keluarga, dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, nasr minallah. Fatun qarib billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu alam bisawab. Atur nuhun kepada semua Bapak Ibu dan terkhusus Bapak Haji Agus Heri. Mudah-mudahan istiqomah dan diberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.